Juli tahun 1945. Laut di sekitar Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Langit sore itu berwarna kelabu keperakan. Udara lembab, dan angin laut berhembus membawa aroma garam yang menusuk. Di kejauhan, suara mesin kapal mulai menggema, berat, ritmis, dan penuh tekanan. Di permukaan laut yang berkilau samar, muncul armada besar milik sekutu, perlahan bergerak menuju pantai timur Buton. Dari kapal penjelajah USS Montelier Cell-57, Kapten Robert W. Heller berdiri di anjungan dengan teropong di tangan. Di hadapannya garis pantai Buton tampak sunyi, hanya hutan lebat dan bukit-bukit hijau yang tersembunyi di balik kabut tipis. Tapi Heller tahu, di balik pepohonan itu, pasukan Jepang telah menyiapkan jebakan. Target in sight. Lapor seorang perwira. Koordinat sektor D4, posisi pertahanan utama. Heller menurunkan teropongnya. Buka tembakan. Sekejap kemudian, deru meriam kapal 6 inci memecah keheningan. Gelombang tekanan menghantam udara, dan dari daratan Buton, gumpalan asap hitam menjulang. Dentuman berat meriam kapal diikuti oleh suara semburan mortir dari garis pantai. Jepang membalas. Peluru artileri mereka melesat ke arah laut. Sebagian jatuh di air, menciptakan pilar-pilar percikan yang menjulang tinggi. Bagi banyak orang, Pulau Buton mungkin hanyalah nama kecil di peta. Tapi sore itu, lautan di sekitarnya menjadi saksi pertempuran laut terbesar di kawasan Sulawesi. Lebih dari 30 kapal sekutu, termasuk kapal penjelajah, kapal perusak, dan kapal pendarat, berhadapan dengan sisi armada pertahanan Jepang yang bertekad mempertahankan pulau itu sampai akhir. Di dek kapal USS Denver, Salah 50 Yocho Letnan Muda, John Maguire menatap horizon. Keringat menetes di bawah helm baja, dan tangannya gemetar di atas plat baja yang panas. Kita bahkan tidak di peta utama, gumamnya pada rekannya. Tapi mereka bertempur seolah Buton adalah Tokyo. Sementara itu, di sisi lain, di markas pertahanan Jepang, di daerah Bau-Bau, Mayor Tanaka Hiroshi berdiri di depan peta lusuh. Suaranya keras, namun tenang. Mereka akan datang dari timur laut. Jangan biarkan satu pun mendarat. Kita mati di sini, atau Kaisar akan kehilangan kehormatannya. Pasukannya sekitar 1.200 orang, sebagian besar dari divisi ke-56. Kelelahan, kekurangan amunisi, namun semangat fanatik mereka tak tergoyahkan. Langit kini berubah merah oranye. Di laut, kapal pendarat LCI 712 mulai menurunkan perahu kecil berisi marinir Australia dari 7 THJ Division. Mereka mendayung cepat ke pantai di bawah hujan peluru. Beberapa perahu terbakar sebelum menyentuh daratan, sementara pesawat tempur Corsair dan Hellcat di atas kepala menghantam bunker Jepang dengan roket. Gelombang pertama mendarat. Marinir berlindung di balik batu karang, menembak membabi buta ke arah hutan yang mengeluarkan cahaya tembakan senapan mesin. Letnan Maguire melompat turun dari perahu, kaki terbenam di pasir basah, dan berteriak, "Majulah! Bersihkan sektor A." Tapi di tengah kekacauan itu, ledakan besar mengguncang laut. Torpedo Jepang mengenai lambung kapal USS Philip DD4 98. Kapal perusak itu miring. Api menyambar dek belakang, dan suara jeritan terdengar dari semua arah. Di anjungan USS Montpelier, Kapten Heller menatap kobaran api di kejauhan dan berkata pelan, "Mereka benar-benar siap mati di sini." Hari itu, 7 Juli tahun 1945, menjadi awal dari pertempuran Laut Buton. Salah satu pertempuran terakhir dan paling sengit di perairan Indonesia sebelum Jepang menyerah. Namun, anehnya, pertempuran ini, yang menelan korban ratusan jiwa dan menghancurkan belasan kapal, hampir tak pernah disebut dalam buku sejarah. Apa yang sebenarnya membuat Buton begitu penting bagi kedua belah pihak, dan bagaimana sebuah pulau kecil di selatan Sulawesi bisa menjadi lautan api di akhir Perang Dunia. Beberapa hari sebelum pertempuran pecah, Intel Sekutu sudah menangkap sinyal yang mencurigakan dari arah selatan Sulawesi. Di atas geladak kapal induk pengintai USS Cenango, SUBE 28, operator radio mencatat transmisi Jepang yang menunjukkan adanya pusat komunikasi aktif di Pulau Buton bagi komando sekutu di bawah Jenderal Douglas MacArthur. Informasi itu bukan sekadar kebetulan. MacArthur tahu, setiap pulau di gugusan Nusantara memiliki peran tersendiri dalam rantai pertahanan selatan Jepang. Dan Buton, dengan posisi strategis di antara Laut Banda dan Laut Flores, adalah simpul penting. Siapapun yang menguasai Buton bisa mengendalikan jalur logistik antara Makassar,
Kendari, dan Ambon. Pulau itu juga menjadi tempat pengungsian terakhir bagi kapal-kapal Jepang yang lolos dari pemboman di Ambon dan Ternate. Di teluk-teluk kecil Buton, kapal pengangkut pasokan, kapal patroli. Bahkan kapal selam ini disembunyikan di balik hutan, mangrove, dan gua-gua laut. Di bawah perintah langsung dari Laksamana Shiro Takasu, pasukan Jepang membangun pangkalan rahasia di pesisir timur Bau-Bau. Mereka menggali bunker di bawah tanah, menanam ranjau laut di perairan dangkal, dan memasang senjata anti-kapal di tebing batu. Bahkan, mereka memindahkan sebagian besar persenjataan dari Kendari ke Buton untuk mempertahankan benteng terakhir di selatan Sulawesi itu. Namun apa yang Jepang tidak sadari, Sekutu telah menyiapkan operasi Obove, misi pembersihan besar di kawasan timur Indonesia, sebelum invasi ke Jepang dimulai. Pasukan Australia dari 7 THG Division dan 26 THG Brigade Group, bersama kapal perang Amerika dari Task Force 74, ditugaskan untuk menghancurkan sisi kekuatan Jepang di Buton. Pada malam 6 Juli tahun 1945, armada Sekutu berlayar dari Morotai menuju Buton. Laut tenang, hanya suara mesin diesel dan desiran ombak yang terdengar. Dalam ruang operasi kapal penjelajah USS Phoenix Sailor 46 peta besar membentang di meja, dengan Pulau Buton dilingkari tinta merah. Commodore Arla Burke, yang saat itu memimpin unsur kapal perusak, menunjuk satu titik di peta. Kita akan datang dari utara, di bawah penutup malam. Mereka tidak akan melihat kita sampai semuanya terlambat. Tapi Jepang juga tidak tinggal diam. Di pantai Bau-Bau, Mayor Tanaka memerintahkan pasukannya bersiap dalam formasi bertahan. Mereka mengatur posisi meriam 75 mm di tebing batu, menyembunyikan senapan mesin di balik semak, dan menempatkan penembak jitu di antara rerimbunan pohon kelapa. Di pelabuhan kecil Katobengke, kapal patroli Cokai Maru bersiap dengan 2 torpedo terakhirnya. Ketegangan di kedua pihak semakin terasa. Di markas lapangan Jepang, seorang perwira muda bertanya lirih, "Mayor, apakah Kaisar akan mengirim bala bantuan?" Tanaka menatap laut gelap di luar jendela, lalu menjawab tanpa emosi, "Tidak ada yang datang. Kita adalah benteng terakhir." Saat matahari mulai naik keesokan paginya, langit dipenuhi suara pesawat pengebom Sekutu. Corsair dan Dauntless meluncur rendah, menjatuhkan bom di sepanjang pantai Buton. Ledakan demi ledakan menghantam posisi Jepang, menimbulkan bola api besar yang mengguncang tanah. Namun meski posisi mereka hancur, Jepang tetap menembak balik dengan keras kepala. Salah satu bom menghantam bunker komunikasi, tapi sinyal radio Jepang terus memancarkan pesan terakhir ke Makassar. "Buton diserang, kami bertahan." Demi kehormatan Kaisar, sore harinya kapal Sekutu mulai bergerak mendekat. Di balik kabut dan asap pemboman, siluet kapal penjelajah dan kapal pendarat mulai tampak jelas dari pantai. Mayor Tanaka menggenggam pedangnya, dan dengan suara lantang berteriak kepada pasukannya, "Sekarang, biarkan laut ini menjadi kuburan mereka." Dan disitulah pertempuran laut Buton benar-benar dimulai. Tembakan meriam dari kedua belah pihak menciptakan neraka di atas air. Kapal Sekutu membalas dengan salvo beruntun, menghantam garis pantai. Sementara, dari dalam hutan, Jepang meluncurkan torpedo dari celah tebing, satu di antaranya mengenai LCI 641, meledakkan puluhan marinir di dalamnya. Laut di sekitar Buton berubah menjadi labirin api dan logam. Dan pada malam itu, Buton, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pulau sunyi di selatan Sulawesi, menjadi saksi pertempuran laut terbesar yang pernah terjadi di Indonesia bagian timur. 7 Juli tahun 1945, malam di perairan Bau-Bau berubah menjadi medan pertempuran paling brutal di wilayah timur Hindia Belanda. Laut yang biasanya tenang kini bergolak dengan cahaya merah dan oranye dari kobaran api kapal yang terbakar. Asap hitam pekat menutupi langit, sementara suara dentuman meriam tak pernah berhenti, bergema di antara perbukitan Pulau Buton. Kapal pendarat LCI 641 sudah tenggelam, tapi gelombang serangan Sekutu terus datang. Di kapal perusak USS Aman DD 527, awak kapal bekerja tanpa henti. "Reload, cepat!" teriak Bosun Wilson, sambil menarik peluru artileri besar ke dalam meriam 5 inci. Letnan Maguire yang berada di perahu pendarat lain menatap pemandangan itu, laut yang menyala, puing-puing mengapung, dan suara jeritan marinir yang terhempas ke air. Dari arah daratan, Jepang melepaskan peluru mortir beruntun. Salah satu mortir menghantam dek kapal USS Caldwell DD 2605, menewaskan 2 pelaut seketika.
Tapi kapal itu tak berhenti. Meriamnya berputar, membalas dengan salvo yang menghancurkan posisi Jepang di tepi hutan. Sementara itu, di pos pertahanan Jepang di pesisir Katobengke, Mayor Tanaka Hiroshi tetap berdiri tegak. Pakaian militernya penuh debu dan darah, tapi suaranya tidak bergetar sedikit pun. Bertahan, gunakan granat terakhir. Jangan biarkan mereka menginjakan kaki di tanah ini. Para prajurit Jepang, banyak di antaranya hanya remaja berusia 18-20 tahun, menuruti perintah itu tanpa ragu. Mereka menyeret amunisi yang tersisa, menembakkan peluru ke arah kapal yang mulai mendekat. Bahkan ketika posisi mereka sudah terbuka, tapi sekutu telah mempersiapkan segalanya. Dari ketinggian 3.000 kaki, skuadron F-4U Corsair milik Australia menukik tajam ke arah pantai, menjatuhkan bom 500 pon ke bunker Jepang. Ledakannya mengguncang tanah. Bukit kecil di utara Bau-Bau runtuh sebagian, menimbun puluhan tentara Jepang yang bersembunyi di bawahnya. Di atas Laut Access Montpelier dan USS Denver menembakkan salvo serentak, menciptakan dinding api yang menelan garis pantai. Gelombang ledakan begitu kuat hingga kaca jendela di kota kecil Bau-Bau pecah. Sementara penduduk sipil berlari mencari perlindungan di gua-gua batu kapur. Salah satu saksi mata lokal, seorang nelayan buton bernama Laode Pabali, kelak menceritakan, langit malam itu tidak hitam, tapi merah. Laut bukan lagi air, tapi api. Kami melihat kapal terbakar, dan tubuh-tubuh hanyut ke pantai. Di tengah kekacauan itu, torpedo terakhir dari kapal Jepang Chokaimaru berhasil diluncurkan. Proyektil memotong air dengan kecepatan tinggi, menghantam sisi kapal pendarat LCM-45 yang membawa kendaraan lapis baja ringan. Ledakan itu menghantam keras, mengangkat kapal dari air sebelum meledak dalam semburan api. Commodore Arla Burke, yang mengamati dari USS Phoenix memerintahkan, hancurkan kapal torpedo itu. Sekarang, dalam hitungan detik, 2 peluru artileri besar menghantam Chokaimaru. Kapal Jepang itu meledak, patah 2, dan tenggelam bersama seluruh awaknya. Namun di darat, perlawanan Jepang belum berhenti. Saat marinir Australia mendarat di pantai timur Bau-Bau, mereka langsung disambut hujan peluru dari senapan mesin Type ke-92. Letnan Maguire berteriak, "Ambil perlindungan di balik batu! Lanjutkan penyerbuan!" Satu demi satu prajurit menembus hutan pantai, menembak balik ke arah posisi Jepang. Pertempuran berlangsung sengit selama berjam-jam. Suara peluru, teriakan, dan ledakan bercampur menjadi simfoni kematian yang mengguncang malam. Ketika fajar akhirnya muncul di ufuk timur, pantai Bau-Bau dipenuhi bangkai kapal, reruntuhan meriam, dan ratusan tubuh dari kedua kubu. Sekutu akhirnya berhasil merebut garis pantai, tapi dengan harga yang mengerikan. Lebih dari 200 prajurit sekutu gugur, sementara Jepang kehilangan hampir seluruh pasukannya di sektor timur. Namun, meski sudah kalah di laut, pasukan Jepang di pedalaman Buton masih bertahan. Dan itulah yang membuat pertempuran ini belum berakhir. Karena di balik hutan lebat Buton, tersembunyi bunker rahasia yang belum ditemukan siapapun. Dan di sanalah babak paling kelam dari pertempuran laut Buton akan dimulai. 8 Juli tahun 1945. Pagi baru menyingsing di atas Pulau Buton, tapi udara masih berbau mesiu dan kematian. Di pesisir timur Bau-Bau, kapal-kapal sekutu yang selamat dari malam sebelumnya kini berlabuh tenang, menurunkan perbekalan, dan memulihkan prajurit yang terluka. Laut yang semalam menyala oleh kobaran api kini dipenuhi puing kayu, mayat, dan minyak kapal yang mengapung seperti lapisan hitam di permukaan air. Di darat, pasukan Australia dari 231 ST Battalion mulai bergerak ke pedalaman, dipimpin oleh Kolonel Charles Fleming. Mereka mendapat laporan dari penduduk lokal bahwa pasukan Jepang yang tersisa telah mundur ke hutan di utara Bau-Bau, di kawasan berbukit dekat Gunung Siontapina. Menurut keterangan penduduk, di sana terdapat bunker besar yang dibangun oleh Jepang sejak tahun 1943, lengkap dengan gudang, amunisi, dan jaringan. Terowongan bawah tanah yang menembus perbukitan kapur. Fleming memerintahkan satu peleton khusus untuk melakukan pengintaian. "Hati-hati, mereka mungkin masih punya jebakan," katanya dengan nada datar. Ia tahu, Jepang tidak akan menyerah begitu saja. Di sisi lain di dalam bunker bawah tanah itu, Mayor Tanaka Hiroshi bersama sisa pasukannya sedang bersiap untuk pertempuran terakhir. Wajah mereka pucat, sebagian terluka, tapi tatapan mereka tetap tajam. Di ruang komando yang diterangi lampu minyak, Tanaka menatap peta Buton yang penuh lubang dan noda darah. "Kita tidak akan mundur,"
katanya pelan. Jika sekutu datang ke sini, kita akan membuat mereka membayar mahal. Seorang sersan bertanya dengan suara serak. Tuan Mayor, apakah kita punya cukup amunisi? Tanaka menatapnya sejenak, lalu menjawab, cukup untuk 1 hari terakhir. Peleton Australia mulai menembus hutan lebat, di bawah panas matahari yang menyengat. Vegetasi tebal membuat jarak pandang terbatas, dan suara jangkrik bercampur dengan dengung lalat di atas tubuh-tubuh yang mulai membusuk. Tanda itu sudah cukup bagi Fleming untuk tahu mereka berada di jalur yang benar. Ketika mereka mencapai lereng gunung, suara tembakan mendadak pecah dari arah kiri. 2 prajurit Australia roboh, peluru menembus dada mereka. Dari balik semak, sisa pasukan Jepang melepaskan serangan kilat. Mereka mengenakan seragam kompeng camping, wajah penuh lumpur, tapi menyerang dengan fanatisme luar biasa. Ambil perlindungan, teriak Fleming sambil membalas tembakan. Pertempuran di hutan berlangsung brutal. Setiap meter tanah diperebutkan dengan darah. Jepang menggunakan taktik gerilya, melompat dari parit, menyerang dengan bayonet, lalu menghilang ke balik akar pohon besar. Satu demi satu prajurit sekutu terluka oleh jebakan kawat dan granat tangan yang disembunyikan di bawah daun kering. Di tengah kekacauan itu, suara ledakan besar terdengar dari arah utara. Sebuah terowongan bawah tanah Jepang meledak karena terkena mortir. Dari lubang yang terbuka, keluar asap tebal dan teriakan panik dalam bahasa Jepang. Tanaka yang berada di dalam bunker sadar. Jalannya sudah berakhir. Ia menghunus pedangnya, menatap potret kaisar di dinding, lalu menunduk sejenak. Untuk kehormatan kekaisaran, bisiknya, sebelum menarik pelatuk pistolnya sendiri. Ketika pasukan Australia akhirnya menembus pintu bunker utama, mereka menemukan pemandangan yang sunyi. Tubuh puluhan tentara Jepang bergelimpangan di ruang sempit. Sebagian di antara peralatan komunikasi, sebagian di dekat peti amunisi yang belum meledak. Di meja komando, tubuh Tanaka masih duduk tegak, pistol di tangan kanan, dan catatan terakhir di depannya berbunyi, "Buton tidak jatuh. Kami hanya kembali ke laut." Fleming membaca catatan itu dalam diam. Ia kemudian menutup buku log Jepang itu, menatap bawahannya dan berkata, "Pertempuran selesai, tapi sejarah tak akan mengingat tempat ini." Hari itu, 8 Juli tahun 1945, menandai akhir dari pertempuran Laut Buton. Pertempuran yang menelan ratusan korban, menghancurkan kapal-kapal, dan menghapus satu garnisun Jepang dari peta. Namun, tak ada upacara kemenangan, tak ada liputan besar. Perang dunia hampir usai, dan Buton hanyalah catatan kaki dalam bab terakhir tragedi besar umat manusia. Bagi penduduk setempat, cerita itu tetap hidup, disampaikan dari mulut ke mulut, tentang malam ketika Laut Buton terbakar dan bumi bergetar, tentang para prajurit yang datang dari jauh, dan tentang mereka yang memilih mati di tanah asing demi kehormatan yang diyakini suci. Kini, di tepi laut bau-bau situ Sese, reruntuhan bunker Jepang masih bisa ditemukan. Karat di baka lubang peluru di dinding, dan serpihan logam di dasar laut, semuanya adalah saksi bisu dari pertempuran besar yang hampir terlupakan dunia.